capture or kill? We are comfortable with either outcome. The primary target is Osama bin Laden. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film aksi berjudul SEAL Team 6 yang dirilis tahun 2012. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film dibuka dengan seorang petugas polisi menginterogasi tersangka di situs hitam penjara Guantanamo. Situs web ini secara teknis tidak ada. Petugas Chia meminta petunjuk untuk menemukan target mereka. Dia mengklaim bahwa mereka akan membunuhnya dengan membuang kulitnya dan juga membunuh anak-anaknya. Intelijen Saudi ingin meminjamnya. Dia pertama kali membantah bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi setelah beberapa saat dia mengakui dan memberitahu mereka tentang Abu Ahmed. Kemudian petugas Chia keluar dari ruangan dan menelepon untuk menemukan kurir Al-Qaeda, Ahmed, Peshawar, Pakistan. Sebuah saluran berita melaporkan bahwa meskipun Musharraf tidak membunuh Osama bin Laden, kami masih akan menemukannya, membunuhnya, dan menghancurkan Al-Qaeda karena mereka menimbulkan risiko keamanan terbesar bagi kami. Aksi bergeser ke Sondera Peilung Reston, Virginia, kantor Chia, di mana tim mencari mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu. Malik, laki-laki Asia yang sedang mengendarai kendaraan berkamera, dan Pasha yang juga berada di dalam mobil, mendekati 4 orang yang sedang minum teh di sebuah kafe. Pria itu mengambil rokoknya, mendekati mereka, dan meminta korek api. Wajah target dicocokkan dengan wajah orang tersebut oleh tim Chia. Dia memasukkan sesuatu ke saku orang itu sebelum keluar dan menunggu di dalam mobil. Saat target keluar dari gedung dan masuk ke mobil, seorang agen Chia mengikuti. Mereka mengklaim bahwa target individu bekerja sebagai kurir Al-Qaeda. Target meninggalkan Peshawar dan bergerak ke arah Abbottabad. Saat mereka menerima instruksi dari Chia, kedua orang itu mengikutinya. Seorang pria memberitahu Presiden Obama bahwa mereka memiliki seseorang yang merupakan kurir Al-Qaeda, tetapi mereka tidak yakin apakah mereka masih berhubungan. Selain itu, jumlah serangan udara di wilayah Helmand, Afghanistan telah meningkat. 3 agen Chia memasuki kamar kecil di adegan berikutnya. Mereka membahas peningkatan jumlah serangan Amerika. Selain itu, mereka mengklaim bahwa Pakistan dulu menerima bantuan internasional, menyediakan pangkalan mereka, dan mempertahankan hidup Osama bin Laden. Mereka percaya bahwa sebuah bom harus dijatuhkan di Tora Bora untuk membunuh bin Laden, tetapi orang-orang membutuhkan konfirmasi bahwa dia memang sudah mati. Mereka menginginkan kecocokan DNA. Semua bukti tambahan juga disertakan. Adegan berikut menggambarkan unit tentara dan tim SEAL beranggotakan 6 orang yang mengangkut 2 pria Afghanistan ke pangkalan Kandar sambil mengenakan penutup kepala. Komando Operasi Khusus Gabungan telah mengeluarkan arahan. Chia sedang mengidentifikasi orang-orang Afghanistan bersenjata di seberang. Tetapi kameranya tidak menunjukkan tanda-tanda persenjataan saat 4 orang bergerak ke arah mereka. Seorang pria Afghanistan dan seorang wanita yang bersembunyi terus bergerak. Mereka dihentikan oleh tentara Amerika. Tentara lain meminta agar mereka menggeledah pria Afghanistan dan wanita yang bersama mereka. Prajurit tentara menyarankan untuk tidak menggunakan orang tua, anak-anak atau wanita untuk menyembunyikan bahan peledak. Mereka enggan mengizinkan penggeledahan wanita mereka. Tiba-tiba, tembakan mulai muncul dari pegunungan. Tembakan itu mengenai seorang tentara Amerika. Dia pingsan di lantai. Di gunung tempat peluru itu berasal, mereka semua menyalakan api. Dia terhindar dari tentara karena jaket anti pelurunya. Agen Chia melihat, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun dari sana. Tentara Amerika bergegas menutupi dirinya di balik lereng bukit lain saat penembakan dilanjutkan dari puncak gunung. Untuk membunuh pria Afghanistan yang menembak dari gunung, mereka melepaskan tembakan. Seorang tentara Amerika membunuh 2 orang Afghanistan. Mereka percaya mereka harus pindah dengan keluarga Afghanistan sekarang karena semuanya sudah jelas. Sementara itu, salah satu dari mereka meledakkan bahan peledak yang membunuh orang militer Depuns dan meledakkan keluarga tersebut. Pemindahan ke lokasi yang berbeda melihat kedatangan lebih banyak tentara Amerika dari Afghanistan pada tanggal 26 Januari tahun 2011. Sesampainya di rumah, mereka melanjutkan ke kamar tempat anak-anak mereka tidur dan menemukan istrinya di sana, yang dalam keadaan tidak normal dan sedang tidak mengenakan pakaian apapun dan berbaring di tempat tidur di sebuah rumah yang kotor. Istrinya dalam keadaan mabuk ketika dia membangunkannya dan membawanya ke kamar mandi. Dia mengerti bahwa dia melakukan sesuatu yang salah dengan absen. Orang-orang yang mengikuti subjek di Peshawar menjadi fokus. Pada tanggal 26 Januari tahun 2011, mereka tiba di sebuah rumah di mana seorang wanita menyapa mereka, dan menunjukkan kepada mereka ciri-ciri rumahnya mengenai cahaya, air, dan yang lainnya. Wanita itu berbicara kepada mereka tentang rumah di depannya dan bagaimana dia menyewakan lantai atas kepada orang lain yang bekerja di bidang teknologi. Wanita diberitahu oleh Malik bahwa mereka memiliki video. Di sisi lain, agen Chia mendengarkan wanita tersebut karena mereka memiliki kamera dan perangkat lain yang menghubungkan mereka dengan agen Chia. Keesokan harinya, mereka pindah ke rumah itu. Untuk melihat bagian luar rumah, mereka memasang kamera di dalamnya. Di adegan lain, wanita itu menggambarkan semua aksi teror yang dilakukan Osama bin Laden, yang mengakibatkan kematian ratusan orang. Di adegan berikutnya, tim 6 sedang duduk di kafe,
berbicara tentang bagaimana wanita tua itu meledakkan pukulan D. Bagal datang meminta anggota tim lain untuknya di luar. Dia berbicara kepada mereka tentang Admiral McReval harus membalas dendam untuk D. Puns. Malik dan rekannya Pasa masuk ke rumah sebuah keluarga dengan anak-anak yang bersekolah di rumah di depan properti. Mereka tidak melakukan panggilan telepon, dan mereka bahkan tidak membuang sampah mereka di luar. Mereka yakin mereka menampung 8 orang militer. Orang tersebut mengatakan bahwa satelit NRO terus memantau properti dan dibangun dengan pertahanan anti pesawat yang unik. Salah satu dari 3 alternatif utama yang disajikan oleh pejabat CIA adalah melakukan serangan bersama dengan negara tuan rumah. Alternatifnya adalah serangan helikopter. Pejabat senior menjawab bahwa kompleks itu dibuat di cekungan banjir ketika seseorang bertanya tentang opsi terowongan, JDAM, atau amunisi serangan langsung bersama, adalah kemungkinan ketiga. Tetapi jika target sudah mati di dalam fasilitas, tidak ada yang tahu apakah dia ada di sana atau tidak. Mereka mengaku masih ragu apakah Osama bin Laden hadir atau tidak. Mule menerima telepon dari Chia yang memberitahukan bahwa istrinya terbunuh dalam sebuah serangan. Tetapi dia mengklaim bahwa menyelesaikan tujuan dan tidak membalas dendam adalah prioritas utamanya. Mereka pindah ke Jalalabad, Afghanistan, di mana Mule memberitahu pasukannya bahwa setiap orang dapat dipertukarkan dan membawa seekor anjing untuk latihan. Cherry dan Stunner mulai berdebat saat Stunner memberitahunya bahwa dia harus pergi ke Ko dan meminta untuk memimpin tim. Seorang petugas Chia memiliki gagasan untuk memberikan vaksinasi dari pintu ke pintu dan memutuskan untuk tidak membuang jarum suntik. Untuk mencocokkan sampel DNA dengan saudara perempuan Laden, kami mengumpulkan sampelnya. Malik dan rekannya sedang merekam kompleks itu juga. Gaidri mendukung gagasan imunisasi. Mereka pergi dan mengetuk pintu kompleks, yang kemudian mereka buka. Tetapi seorang anggota dari kelompok mereka akhirnya mengusir mereka. Chia sekarang menggunakan pengenalan suara dan wajah. Para pemain di skuad sedang memainkan permainan dalam skenario berikut ketika si cantik masuk dan mematikan TV sambil menasihati mereka untuk istirahat. Dia mengklaim bahwa kita harus berkonsentrasi menyelesaikan tugas dan kembali ke rumah dengan selamat. Christian, yang juga seorang perwira Chia, mengklaim bahwa mereka hanya perlu mengerahkan serangan JDAM karena menurutnya, melakukan sebaliknya akan menempatkan pasukan mereka dalam keadaan sulit yang tidak dapat dipertahankan. Anggota tim pada konferensi video dengan keluarga mereka dalam skenario lain mengungkapkan betapa mereka merindukan mereka. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan menjalankan misi. Untuk mempersiapkan operasi persembunyian Osama bin Laden, mereka melakukan beberapa latihan. Banyak penembakan dan kegiatan lainnya. Malik dan Pasa mengikuti mobil saat 2 wanita keluar dari kompleks. Malik tetap bersama para wanita saat mereka berbelanja bahan makanan dan perlengkapan rumah tangga karena mereka ingin penampilan yang lebih baik. Seorang pria mengamati dan mengambil foto wanita dari jarak dekat. Pasa juga ditangkap polisi saat mereka menemukan kamera mata-mata dan beberapa senjata di dalam mobil. Ketika seorang agen ISI tiba, dia dibebaskan dan lisensinya dikembalikan. Dia mengemudi kembali sambil duduk di dalam mobil. ISI membela seseorang di dalam properti, menurut Chia. Itulah sebabnya agen keamanan kami diikuti oleh rekan mereka. Analis ancaman Vivian Hollins dari Chia mengatakan dia memiliki konsep tetapi tidak mendapatkan lampu hijau, yang sangat menjengkelkan baginya. Hanya 40 hingga 60% dari waktu Osama bisa berada di dalam kandang. Baik presiden maupun menteri pertahanan terus menentang serangan itu. Tuan Peneta mendukung penggerebekan tersebut, dan pada tanggal 28 April pukul 7, mereka akhirnya mendapat persetujuan untuk operasi tersebut. Stunner juga akan memberitahu skuad tentang penyerbuan yang akan berlangsung malam ini. Prajurit di ketentaraan memberitahu kelompoknya bahwa operasi tombak Neptunus Osama bin Laden sekarang sedang dilakukan secara penuh. Osama muncul sebagai HVT dan membahas nama kodenya, Geronimo. Dia memperingatkan bahwa sementara kami akan menonaktifkan sementara radar Pakistan, mereka harus menyelamatkan wanita dan anak-anak. Dia memerintahkan prajuritnya untuk menghindari pembunuhan dan penangkapan. Dia mengklaim bahwa Al-Qaeda adalah musuh kita karena mereka tidak takut mati. Dia meyakinkan tentaranya bahwa mereka harus berkontribusi lebih banyak dalam pertempuran daripada yang mereka lakukan. Mereka berangkat untuk penggerebekan sekitar jam 12. Malik menerima ketukan di pintunya. Seseorang dari pasukan Amerika pasti melihat penyerbuan dari lokasi itu. Semua orang keluar dari salah satu helikopter saat kehilangan keseimbangan dan jatuh. Menyelaraskannya dengan dinding fasilitas dan meledakkannya ke dalam fasilitas melalui gerbang utama. Mereka membunuh kurir Gul Ahmed Al-Kuwati. Orang Pakistan berkumpul di dekat kompleks. Mereka disarankan untuk kembali ke rumah mereka karena ini adalah operasi keamanan gabungan. Korban selanjutnya adalah Abrar Al-Hamid, saudara laki-laki Al-Kuwati. Mereka membuka banyak pintu tetapi tidak membunuh wanita atau anak-anak. Mereka bertemu Amal, istri keempat Mohammed Laden, dan putrinya di sebelah. Pasa dan Malik berurusan dengan orang-orang Pakistan dan polisi datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi di dalam. Jet Pakistan juga datang ke titik tetapi mereka disuruh kembali ke pangkalan mereka. Khalid, anak Osama juga tewas. Pasa menjelaskan kepada polisi. Panggilan itu adalah Osama bin Sarat yang akhirnya mereka bunuh. Kematian Geronimo dilaporkan oleh Stunner ke Chia. Osama bin Laden, yang bertanggung jawab atas pembunuhan banyak orang tak berdosa di seluruh dunia, dibunuh dalam sebuah operasi.
Sementara Presiden Barack Obama mengumumkan kepada bangsa itu. Tuan Panetta juga menghargai Tuan Holling karena dia mengatakan ini dalam percakapan sebelumnya. Obama berterima kasih kepada personel intelijen atas semua upaya mereka dalam membunuh target. Dia memberitahu para pengikutnya bahwa keadilan yang diberikan kepada kepala Al-Qaeda hari ini dapat dikatakan benar. Dia mengungkapkan penghargaan kepada perwira militer atas keberanian dan komitmen mereka terhadap negara mereka. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu. Tong hilap subrek. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerupuk kulit bekicot Madagaskar.